Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Mui, biasa disapa Siska, saya dari kelas 11 IPS 6. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana alur perpajakan yang ada di Indonesia serta peran perpajakan yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari perpajakan itu sendiri. Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa batas jasa yang ditunjuk secara langsung. Yang kedua, alur perpajakan Indonesia menggunakan alur administrasi. Perpajakan sangat berkaitan dengan hak dengan kewajiban wajib pajak. Untuk memudahkan dalam memahami kewajiban maupun baik wajib pajak, maka diperlukan pemahaman ketentuan formal maupun material perpajakan. Ketentuan formal diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sementara ketentuan material diatur dalam Undang-Undang PPH maupun Undang-Undang PPR atau PPNBM. Sehingga secara administratif kewajiban maupun hak wajib pajak antara lain: 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 2. Menghitung besarnya pajak. 3. Mendorong atau memungut pajak pihak lain. 4. Melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau atas pajak yang telah dipotong atau dipungut. 5. Melaporkan pajak yang terutang. 6. Menyelenggarakan pembukuan. 7. Kewajiban sebagai wajib pajak apabila yang bersangkutan dilakukan pemaksaan pajak. 8. Meminta kembali lebih bayar pembayaran pajak. 9. Pengajuan pembetulan ketetapan pajak. 10. Mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak. 11. Mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 12. Pengajuan pembatalan ketetapan pajak. 13. Mengajukan penghapusan NPWP. Yang kedua, saya akan menjelaskan peran pajak yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang. Di sini saya mengambil bidang ekonomi. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa kita lihat di antaranya yaitu: 1. Sebagai anggaran atau penerimaan atau yang biasa disebut dengan budgeter. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. 2. Pajak berperan untuk mengatur atau regulator. Peran pajak sebagai regulator menjadi satu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. 3. Pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditujukan untuk menekan laju inflasi. 4. Pajak berperan sebagai redistribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu sebagai penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembayaran untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.